Seorang pria untuk pertama kalinya mengikuti seleksi pemburu. Namun, ia membuat semua penguji terkejut dan terpana. Karena ia mengeluarkan 2 pistol sebagai senjatanya. Sebagai senjata pribadinya, perlu diketahui, senjata api sangat langka di kalangan pemburu. Setiap peluru harus ditembakkan dengan kekuatan magis pribadi. Ini adalah senjata yang hanya bisa digunakan oleh pemburu jenius tertentu. Namun, aku menggunakan 2 sekaligus, dan berhasil menembak dengan akurat. Instruktur wanita dari ujian tertulis mengira aku curang. Ternyata, aku sebenarnya adalah kekuatan tempur terkuat dari aliansi pemburu. Aku bersinar di era penuh monster ini. Namun, belum sempat aku menikmati kejayaan selama 2 musim. Kemampuanku mengalami penurunan drastis. Kemudian, karena skandal besar, aku menghilang dari pandangan publik. Bahkan manajerku sendiri menyarankan aku keluar tim dan mencoba pekerjaan lain. Dan penyebab semua ini adalah kemampuan yang kugunakan. Bunga mekar. Ini adalah keterampilan yang dapat meningkatkan semua atribut secara proporsional. Namun, begitu keterampilan ini diaktifkan, level pengguna akan terkunci secara permanen dan tidak dapat ditingkatkan. Hal ini terjadi karena manajerku menemukanku saat aku berusia 10 tahun, dan mengaktifkan bakatku terlalu dini. Akibatnya, kekuatanku sekarang mandek. Jika saja aku bisa mengaktifkan keterampilan ini lebih lambat, mungkin aku tidak akan berakhir seperti ini. Setelah memarahi manajerku dengan penuh amarah, ku keluar dari ruangan dengan emosi. Bagaimanapun, keadaan sudah seperti ini. Memukulnya pun tidak ada gunanya. Saat aku memikirkan apa yang harus kulakukan ke depannya, sebuah truk besar tiba-tiba melaju ke arahku. Aku hanya mendengar suara ribut di sekitarku yang semakin samar. Aku mati di saat aku berada dalam kondisi paling terpuruk. Padahal aku sudah bekerja keras. Namun karena pilihan yang salah saat berusia 18 tahun, aku berada dalam situasi seperti ini. Dengan hati yang penuh penyesalan, aku sangat ingin mengulang semuanya. Namun, aku sama sekali tidak menyadari bahwa cincin di jariku mulai bersinar. Pada saat itu, terdengar suara di telingaku yang mengatakan deteksi berhasil. Aku terbangun dengan kaget, dan menyadari bahwa aku telah kembali ke hari tes kemampuan superku. Diriku yang dulu sangat senang mendengar kabar ini. Namun, ibuku menunjukkan wajah kecewa, karena ia tidak ingin aku menjadi seorang pemburu. Profesi ini seperti atlet e-sport. Sangat sedikit orang yang bisa sukses. Ia lebih berharap aku bisa fokus pada pendidikan. Sebagai pemburu legendaris yang kembali ke masa lalu, bagaimana mungkin aku menyerah pada kesempatan berharga ini? Malam itu, aku mulai memeriksa slot keterampilanku. Awalnya, lembaga tes hanya bisa mendeteksi apakah seseorang telah bangkit. Namun, mereka tidak bisa mengetahui kemampuan apa yang terbangkitkan. Tapi aku berbeda, karena aku memiliki mata serba bisa yang dapat melihat segalanya. Dalam kehidupan ini, seperti dugaanku, aku kembali membangkitkan keterampilan bunga mekar. Aku langsung memilih untuk menonaktifkannya, agar aku bisa tumbuh lebih cepat di masa depan. Aku harus segera menyesuaikan diri dengan tubuh mudaku ini. Namun, pada saat itu, aku mendengar suara pertengkaran orang tuaku di luar. Mereka sedang berdebat apakah aku harus belajar atau menjadi seorang pemburu. Ayah mendukung aku menjadi pemburu, dan menyarankan untuk mencoba selama 1 tahun terlebih dahulu. Namun, ibu berpikir bahwa usia ini adalah waktu untuk mengejar teman sebaya. Jika mengejar mimpi gagal, itu hanya akan membuang-buang waktu. Karena itu, aku membuka pintu kamar dengan tegas dan berkata, aku tidak butuh 1 tahun. Aku hanya butuh waktu 6 bulan. Jika dalam 6 bulan aku tidak menunjukkan hasil, maka aku akan menyerah menjadi pemburu selamanya. Namun, keesokan harinya, aku menghadapi krisis besar, karena aku lupa bahwa tubuhku ini masih di bawah umur. Di dalam klub pemburu, dilarang bagi anak di bawah umur untuk masuk sendirian, kecuali didampingi wali atau memiliki surat izin dari wali. Saat aku kebingungan mencari solusi, tiba-tiba ada tangan besar yang menepuk bahuku. Aku menoleh ke belakang, dan melihat bahwa itu adalah Dao Jun. ****Look inside ***** Hunter's Quarter. Karena aku telah bereinkarnasi, aku hanya bisa pura-pura tidak mengenalnya. Hal ini membuat Dao Jun kecewa. Bagaimanapun, dia cukup terkenal di kelas sebelah. Masa aku belum pernah mendengar tentangnya? Setelah berbasa-basi sebentar, Dao Jun mengetahui bahwa aku tidak bisa masuk ke klub. Dia dengan antusias menawarkan bantuan, karena dia sudah menjadi anggota klub tersebut, dan dapat keluar masuk dengan bebas. Namun, syaratnya adalah aku harus setuju membiarkan Dao Jun menonton latihan. Hal kecil seperti itu tentu saja aku setuju tanpa berpikir panjang. Setelah mendapat konfirmasi dari resepsionis, kami berdua menuju ke arena latihan klub. Sebelum latihan dimulai, aku beberapa kali menegaskan bahwa aku hanya ingin mengetes keterampilan dan sedikit berolahraga. Mungkin tidak akan ada hal yang terlalu menarik. Namun, Dao Jun tetap bersikeras untuk menonton. Dengan nada seperti seorang senior, dia berkata bahwa dia bisa membantuku berlatih. Tentu saja, aku meremehkan perkataannya. Bagaimanapun, dalam kehidupan sebelumnya, usiaku lebih tua darimu. Jika ada yang disebut senior, itu aku, bukan kamu.
Setelah itu, aku mulai berlatih. Berbeda dengan orang lain, aku memilih klon Yulun sebagai target latihan. Dao Jun di sebelahku segera bertanya, Chang Hyun, apakah kamu salah memilih opsi? Jika kamu ingin berlatih, seharusnya memilih target latihan biasa, bukan klon Yulun yang hampir tidak bisa dihancurkan ini. Namun, aku menjawab, boneka latihan harus kuat dan tahan lama. Bukankah begitu? Segera setelah itu, aku mulai bertarung dengan klon tersebut. Jika menggunakan kekuatanku dari kehidupan sebelumnya, aku bisa dengan mudah menembus pertahanan boneka ini. Namun, karena atribut dan keterampilanku saat ini belum berkembang, aku hanya bisa menggunakan mata serba bisa untuk mendeteksi kelemahannya. Setelah menemukan bahwa kelemahan boneka adalah pada sambungan pelindungnya, aku segera bereaksi dan menghancurkan titik-titik tersebut satu persatu. Akhirnya, aku berhasil mengalahkan klon Yulun. Melihat pemandangan ini, Dao Jun sangat penasaran. Selama ini dia di klub, belum pernah melihat ada yang berhasil melukai klon Yulun. Namun, aku dengan mudah mengalahkannya. Hal ini membuat Dao Jun, yang sedang menonton, bersemangat ingin mencoba. Setelah aku pergi, dia mulai meniru cara seranganku untuk melawan klon Yulun. Namun, yang tidak dia duga adalah, meskipun dia menurunkan tingkat kesulitan ke yang paling rendah, dia tetap tidak bisa melukai klon tersebut sedikitpun. Hingga seorang senior dari klub mendengar suara itu dan datang. Dia mengejek, hanya orang bodoh yang akan menggunakan klon Yulun sebagai boneka latihan. Boneka ini memang dirancang untuk tidak bisa dikalahkan. Ternyata setelah aku berpisah dengan Dao Jun, aku menerima undangan darinya untuk makan bersama. Tujuannya kali ini adalah untuk menanyakan tentang klon Yulun. Dia bertanya kenapa saat dia mencoba serangan yang sama denganku, dia tidak bisa melukai klon itu sedikitpun. Apakah ada yang salah dengan konfigurasi yang dia pilih? Namun, ketika aku hendak menjawab pertanyaannya, tiba-tiba terdengar suara senior Dao Jun dari belakang. Setiap kata yang dia ucapkan penuh dengan ejekan terhadap Dao Jun. Siapa yang ingin mencoba menghancurkan klon Yulun? Apakah dia gorila yang tidak tahu harus menggunakan kekuatannya di mana? Dia juga berkata bahwa temannya berhasil melakukannya. Aku harus bertanya apakah dahi temannya bisa memancarkan laser? Mendengar itu, aku langsung tahu siapa yang dia maksud. Aku mengangkat gelas dan menghentakkannya ke meja. Sambil menjawab pertanyaan Dao Jun, aku membalas dengan tegas. Kamu tidak perlu mengubah konfigurasi klon Yulun sama sekali. Kamu hanya perlu menguasai beberapa teknik. Tapi dengan hanya memikirkan hal itu saja, kamu sudah jauh lebih baik daripada orang bodoh yang menganggapnya mustahil. Mendengar kata-kataku, pria itu sangat marah. Dia langsung mendekati meja kami untuk meminta penjelasan. Dengan menggunakan statusnya sebagai seorang Awaken, dia mengancamku, memintaku meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Namun, aku menjawab dengan sebuah pukulan. Aku menjatuhkannya ke lantai dan melambaikan tangan, menyuruhnya pergi. Pria itu, yang sangat bangga dengan harga dirinya, tidak bisa menerima penghinaan ini. Dengan marah, dia melayangkan pukulan ke arahku. Namun, serangan dengan level seperti itu tidak berarti apa-apa bagiku. Aku bahkan mengejeknya. Inikah kekuatan seorang Awaken? Aku sangat ketakutan. Setelah menangkis serangannya, aku memukul wajah pria itu dengan telak. Namun, tindakanku ini membuatnya benar-benar marah. Aku tiba-tiba menyadari bahwa ada kekuatan besar yang mulai mengelilingi tubuhnya. Asteris all seeing eye asteris bahkan memberiku peringatan bahaya tentang dirinya. Dalam sekejap, sebuah ledakan besar terjadi di bawah kakiku. Setelah menghindar, aku menyadari bahwa dia adalah Awaken tipe gravitasi. Namun, di sekelilingnya masih ada warga sipil yang belum mengungsi. Apa dia benar-benar ingin melakukan ini? Sebelum aku sempat bereaksi, dia kembali menggunakan kemampuan gravitasi. Hal ini benar-benar membuatku marah. Saat aku berpikir cara untuk mendekatinya, sebuah piring di bawah kakiku menarik perhatianku. Aku mengambil piring itu dan melemparkannya ke arahnya. Meskipun dia bisa menggunakan gravitasi untuk menghentikan serangan itu, jika jumlahnya melebihi batas kontrolnya, aku terus-menerus melemparkan piring ke arahnya. Dia mulai terlihat kewalahan. Setelah terkena lemparan piring terakhir, dia membuka mata dan menyadari aku telah menghilang dari pandangannya. Ketika dia menemukanku lagi, perutnya sudah dihantam oleh pukulanku dengan keras. Segera setelah itu, aku menghajarnya tanpa henti. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sedikit pun. Namun, saat aku selesai menghajarnya dan hendak pergi, polisi yang datang menghentikan jalanku. Aku tidak punya pilihan selain berpura-pura menjadi korban. Aku bahkan membantu pria itu berdiri. Aku menyiramkan air dingin untuk membangunkannya. Melihatku tergeletak di lantai, pria itu tampak bingung sejenak. Namun, amarah yang terpendam di hatinya membuatnya melayangkan pukulan ke arahku. Namun, tindakan itu langsung tertangkap basah oleh polisi yang baru datang. Saat itu, dia baru menyadari bahwa semua ini hanyalah sandiwara yang kusiapkan untuk polisi. Setelah itu, dia dibawa ke kantor polisi. Namun, dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada polisi, karena dia tidak ingin dianggap kalah oleh seorang pemula. Keesokan harinya, aku melanjutkan latihan di klub bersama Dao Jun. Namun, aku menyadari bahwa karena kejadian kemarin, kemampuan bunga mekar membangkitkan keterampilan baru untukku.
yaitu, setiap kali aku menyebut nama serangan atau lokasi target sebelum menyerang, aku mendapatkan peningkatan kekuatan sebelum mengenai target, dan ucapan ini tidak perlu akurat. Artinya, efek peningkatan kekuatan ini hampir tanpa batasan. Di sore hari, setelah pulang ke rumah, aku mengisi formulir pendaftaran untuk acara seleksi pemburu. Acara ini adalah program rekrutmen pemburu yang disiarkan secara nasional. Selama tampil menonjol dalam acara itu, meskipun bukan juara pertama, tetap bisa mendapatkan popularitas besar. Namun, karena citra publikku yang buruk di kehidupan sebelumnya, aku menghadapi kesulitan di tahap kedua, yaitu ujian tertulis. Aku asal menulis 2 jawaban dan menyelesaikannya begitu saja. Lagi pula, masih ada latihan praktik untuk menebus nilai ujian tertulis. Kemudian aku memasuki tahap ketiga seleksi. Sesuai instruksi, aku mengklik layar komputer. Hasilnya, aku langsung dipindahkan ke dalam sebuah kubus. Di dalam kubus ini, para Awaken dapat menciptakan senjata melalui imajinasi. Tantangan untuk lulus adalah mengalahkan boneka latihan dalam waktu 3 menit. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, aku segera membentuk 2 pistol sebagai senjataku. Menggunakan **** all seeing eye ****, aku menemukan kelemahan boneka itu dan menembaknya. Tantangan yang sulit bagi banyak pemburu menjadi sangat mudah bagiku. Di ruang pengawas, seorang instruktur wanita tidak tahan lagi. Dia berteriak bahwa itu adalah kecurangan. Jika seseorang menggunakan pistol, siapapun bisa lulus ujian ini. Selain itu, jawaban ujian tertulisnya sangat tidak masuk akal. Dia bahkan mengklaim bahwa hidupnya selalu mulus tanpa tantangan apapun. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa lulus? Namun, 2 instruktur lainnya tidak sependapat dengannya. Mereka berargumen bahwa penggunaan pistol sebenarnya lebih sulit daripada senjata lainnya. Dia harus menciptakan peluru yang sesuai dan menembak dengan bantuan sihir. Kebanyakan orang memilih senjata dingin yang lebih sederhana untuk digunakan. Pengecualian hanya berlaku untuk jenius seperti Ethan. Selain itu, jika dia benar-benar curang, dia tidak akan bisa melewati tantangan di babak berikutnya. Pistol hanya efektif sebagai senjata menembak target diam. Untuk monster yang bergerak, itu jauh lebih sulit untuk mengenainya. Penggunaan sihirnya juga akan meningkat secara drastis. Akhirnya, setelah diskusi antara ketiga pengawas, mereka memutuskan untuk menerima hasil ujian saya. Setelah lolos seleksi awal, dalam waktu dekat, saya akan pergi ke stadion untuk mengikuti tes kedua acara pemburu. Hal pertama yang pria itu lakukan saat mengikuti pertandingan Battle Royale adalah berlari keluar dari arena tanpa menoleh ke belakang. Melihat ini, para pengawas tampak terkejut. Apakah pria ini menyerah sebelum pertandingan dimulai? Namun, mereka tidak tahu bahwa untuk memenangkan pertandingan ini, lari keluar dari arena adalah kuncinya. Karena di luar arena terdapat reruntuhan kuno yang tidak diketahui siapapun. Dan itu adalah kunci kemenangan saya dalam Battle Royale kali ini. Beberapa waktu lalu, saya diundang untuk mengikuti acara pemburu pemula ini. Ketika saya tiba di lokasi acara, saya melihat banyak wajah yang familiar dari kehidupan sebelumnya. Bahkan senior Dao Jun, yang pernah saya kalahkan sebelumnya, ada di sana. Sebagai hadiah utama kompetisi kali ini, ada hadiah sebesar 5 miliar won dan senjata buatan Moras Workshop. Tidak hanya itu, para tamu pengawas yang diundang adalah tokoh-tokoh besar di dunia pemburu. Mereka adalah Aracho, juara 3 kali Liga Nasional, Lee Min-hee, runner-up Liga Pemburu Profesional Dunia, serta Seo Heomin, tokoh terkemuka dari negara H. Bahkan pada masa kejayaanku di kehidupan sebelumnya, kekuatan kami hanya setara. Namun, jika dalam kehidupan ini aku bisa memaksimalkan bunga mekar, hasilnya akan berbeda. Kemudian Aracho menjelaskan peraturan pertandingan kali ini, yaitu bermain Battle Royale di sebuah menara virtual raksasa. Dari 100 pemburu di lokasi, hanya 20 yang akan bertahan. Namun, begitu masuk ke dalam menara virtual, aku menyadari bahwa ini adalah Dunggeon ujian akhir di kehidupan sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi berguna, aku segera mengingat kembali pengalaman itu, dan berhasil menemukan cara menjadi juara pertama. Sementara itu, di ruang pengawas, Aracho sedang mengamati dengan cermat pergerakan setiap peserta. Karena celah yang kutemukan pada seleksi sebelumnya, dia telah menyiapkan pertandingan Battle Royale yang lebih kompleks kali ini. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan pemburu dengan kemampuan rata-rata. Namun, tindakanku benar-benar di luar dugaan mereka. Saat itu, 2 pengawas terkejut menemukan bahwa di antara banyak peserta, ada seseorang yang berlari langsung keluar dari arena. Untuk mencegah hal-hal tak terduga, mereka segera mengalihkan pandangan ke arahku, dan mereka melihatku berdiri di depan pintu reruntuhan kuno. Aracho sangat terkejut melihat pola di pintu itu. Itu adalah tempat harta karun dari tanah jiwa yang hilang. Padahal Dunggeon ini belum pernah digunakan dalam kompetisi. Bagaimana dia bisa tahu tentang reruntuhan kuno ini? Karena reruntuhan ini adalah bagian dari medan seleksi. Aracho hanya bisa menerimanya dengan pasrah. Saat itu, Lee Min-hee di sebelahnya bertanya, "Lalu, apa sebenarnya harta karun di reruntuhan kuno ini?" Mata Aracho tiba-tiba menjadi serius dan dalam. Itu adalah sesuatu yang disebut Aether.
Sebuah artefak yang begitu kuat hingga dilarang oleh aliansi pemburu. Mendengar ini, kedua pengawas lainnya langsung terkejut. Jika ingin menghilangkannya, maka kita harus menghentikan pertandingan sebagai gantinya. Namun, untungnya ini hanyalah realitas virtual, sehingga artefak ini tidak dapat dibawa ke dunia nyata. Selain itu, artefak dengan level seperti ini biasanya dijaga oleh penjaga yang sangat kuat. Memikirkan hal ini, Aracho tiba-tiba merasa tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, seseorang yang lulus seleksi awal dengan curang tidak mungkin bisa mengalahkan penjaga Aether. Tak lama kemudian, aku masuk ke dalam reruntuhan kuno. Melihat kubus yang memancarkan cahaya terang di depanku. Dengan bantuan Asteris All Seeing Eye Asteris, aku berhasil merasakan dan menghindari serangannya. Karena di kehidupan sebelumnya, aku pernah mengalahkan penjaga Aether di final Liga Pemburu. Jadi aku lebih tahu kelemahannya dibandingkan siapapun. Aku kemudian menggunakan keterampilan senjata transformatifku untuk membentuk linggis. Aku memasukkannya ke celah sambungan pada kubus itu, dan berhasil mencuri salah satu fragmennya. Setelah kehilangan fragmen itu, kubus mulai berubah bentuk. Ia berubah menjadi sepasang tangan raksasa. Kunci untuk mengalahkan penjaga Aether adalah menggunakan kekuatan fragmen yang sama kerasnya dengan tangan itu. Fragmen itu dilemparkan ke dalam tangan yang hampir menutup, dan itu membuat penjaga itu kalah tanpa perlawanan. Aku kemudian sampai di depan peti yang menyimpan Aether. Aku mengambil Aether yang sudah lama hilang, dan langsung melekatkannya pada senjataku. Namun, hal yang mengejutkan adalah, kemenanganku atas penjaga Aether diakui oleh bunga mekar sebagai pencapaian besar. Aku diberi hadiah berupa keterampilan bernama Aether. Efek dari keterampilan ini adalah dapat memanggil tiruan Aether menggunakan mana. Dengan keterampilan ini, aku dapat menggunakan senjata api lebih awal di pertandingan. Bagaimanapun, bunga mekar milikku belum sepenuhnya terbuka, dan manaku belum cukup untuk mendukung penggunaan senjata api. Namun, dengan bantuan Aether, semuanya berubah. Di ruang pengawas, 3 pengawas terlihat tercengang. Mereka tidak percaya bahwa aku tidak hanya mengalahkan penjaga Aether, tetapi juga berhasil menggunakan Aether pada pistolku. Lee Min-hee menyimpulkan dari caraku menghindari laser penjaga tadi, bahwa aku mungkin memiliki kemampuan untuk mendeteksi serangan lawan. Namun, yang lebih membuat Aracho penasaran, adalah bagaimana aku tahu cara mengalahkan penjaga Aether. Sementara itu, di sisi lain, 7 Kills menyadari bahwa selama aku tidak ada, sudah ada 60 pemburu yang dieliminasi. Aku harus mengeliminasi semua yang tersisa, agar bisa berjuang untuk posisi juara pertama. Namun, itu jelas tidak realistis. Jadi, aku memutuskan untuk menargetkan posisi kelima. Sebelum itu, aku akan mencoba mengeliminasi sebanyak mungkin peserta. Namun, orang pertama yang kutemui ternyata adalah senior Dao Jun yang pernah kupukul sebelumnya. Saat ini, dia sedang bersembunyi di semak-semak. Dengan dukungan kemampuan gravitasi, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Namun, dia mengabaikan kehadiranku yang datang dari belakangnya. Sebagai satu-satunya senjata api di era senjata dingin, ditambah dengan kekuatan Asteris All Seeing Eye Asteris. Akan seperti apa pemain dengan keunggulan ini? Bahkan jika dikepung oleh 4 pemburu sekaligus, aku tetap bisa dengan tenang dan mudah keluar dari kepungan. Setelah aku menemukan senior Dao Jun, Gisu, aku mengajukan proposal kerjasama kepadanya. Karena bahkan dalam mode Battle Royale ini, masih banyak pemain yang membentuk tim untuk berburu lawan. Sebagai pengguna kemampuan gravitasi, Gisu adalah pilihan terbaik untuk mendukungku. Namun, karena kejadian sebelumnya, Gisu menganggap proposalku sebagai penghinaan. Dia langsung menyerangku tanpa ragu. Dalam situasi seperti ini, aku tentu saja tidak segan-segan menghajarnya. Namun, dia sama sekali tidak menunjukkan tanda menyerah. Dia bahkan bersikeras tidak akan membantuku melakukan apapun. Tanpa pilihan lain, aku mengeluarkan pistolku, dan dengan sengaja menembak ke arah kakinya. Kemudian aku mengarahkan moncong pistol ke kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, ucapkan selamat tinggal pada festival pemburu yang kamu ikuti susah payah." Bagaimana? Kata-kataku ini akhirnya menyadarkannya. Bagaimanapun, demi masa depan, dia harus menyingkirkan dendam sementara. Setelah itu, aku dan Gisu mulai mencari target. Setelah menemukan mangsa, Gisu menggunakan kemampuan gravitasinya untuk menahan 2 orang, dan aku dengan mudah menghabisi mereka tanpa usaha berarti. Namun, karena suara tembakan terlalu keras, tidak lama kemudian, tamu tak diundang muncul. Untungnya, Gisu segera menggunakan gravitasi untuk menghentikan serangan mendadak. Ketika melihat wajah penyerang itu, aku baru menyadari bahwa orang itu adalah Li Hanrieo, yang berada di puncak dengan 17 eliminasi. Dan dia telah membentuk aliansi dengan 3 orang lainnya. Di kehidupan sebelumnya, Li Hanrieo memiliki kemampuan untuk mengendalikan banyak pedang. Namun, di kehidupan ini, dia tampaknya belum mengembangkan kemampuan itu. Dia hanya bisa mengendalikan 1 pedang untuk bertarung. Itulah alasan aku percaya diri bisa mengalahkannya. Setelah berhasil menghindari beberapa serangan Hanrieo, rekan-rekannya mulai tidak sabar. Salah satu dari mereka maju menyerang dengan pedang. Namun, aku dengan mudah menghindarinya.
dan menjatuhkan pedang dari tangannya. Begitulah caraku menyelesaikan salah satu dari mereka terlebih dahulu. Segera setelah itu, aku bersembunyi di balik pohon untuk menghindari ilmu pedang Hanriel. Dengan bantuan All Seeing Eye semua posisi persembunyian mereka terungkap tanpa ragu. Aku hanya perlu diam-diam mendekati mereka dan menyerang lebih dulu untuk mengalahkan satu persatu. Hingga akhirnya hanya Li Hanriel yang tersisa. Aku berencana untuk menyergapnya dengan cara yang sama, tetapi tidak berhasil. Ilmu pedangnya benar-benar merepotkan. Dia bahkan bisa menangkis peluru dari 2 pistol sekaligus. Namun, pada detik berikutnya, saat peluru terpental oleh pedangnya, aku memanfaatkan celah kecil dalam reaksinya. Dengan bantuan All Seeing Eye aku melepaskan satu tembakan sunyi yang mematikan. Tepat saat peluru hampir mengenai Li Hanriel, pertandingan berakhir, dan aku dipindahkan kembali ke dunia nyata. Aku kehilangan kesempatan untuk mengalahkannya. 20 peserta yang tersisa di lokasi akan bersaing lagi dalam babak berikutnya minggu depan. Setelah itu, peringkat pertandingan kali ini diumumkan. Aku merasa sangat gugup saat itu, dengan mata terpaku pada papan peringkat di layar. Jisoo berhasil masuk peringkat ketiga dengan 8 eliminasi. Ketika aku melihat bahwa aku berada di peringkat kelima, aku akhirnya merasa lega. Pada saat itu, Dao Jun juga mendekat dari belakang. Tidak mengherankan, dia juga selamat dari pertandingan ini. Namun, dia terkejut saat tahu bahwa aku menggunakan pistol dalam pertandingan dan berhasil meraih peringkat kelima. Namun, sebelum kami sempat berbicara lebih banyak, kami ditarik oleh kru acara untuk diwawancarai. Ketika ditanya apakah ada peserta yang kutakuti, aku menjawab, tidak ada. Aku berkata bahwa tanpa dukungan Aether di pertandingan berikutnya, menghadapi Li Hanriel mungkin akan sedikit sulit. Namun, aku tidak akan mengungkapkan hal ini kepada publik. Kemudian pewawancara bertanya lagi, kenapa kamu hanya mendapatkan peringkat kelima? Ku hanya bisa menjawab, jika aku mendominasi sejak awal, pertandingan ini akan kehilangan keseruannya. Pernyataan yang begitu sombong membuat pewawancara tertegun di tempat.